Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021. Jadi hari ini hari Sabtu ya, pagi ya, saya buat videonya. Jadi sebenarnya untuk minggu depan, tapi saya sebutnya minggu ini karena untuk minggu tanggal 20 sampai dengan 24 September 2021 ya. Jadi yang kali ini saya akan bahas untuk konstruksi BUMN ya terutama ya, dan beberapa anak usahanya ya seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung analisa saham mingguan untuk ADI ya. Jadi konstruksi BUMN ini memang dia dalam beberapa minggu terakhir ya, kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir dia sudah mulai breakout ya, sudah mulai bagus ya. Yang terakhir ini contohnya untuk ADI dia sudah higher low, higher high dan higher close ya. Jadi walaupun sebenarnya dia masih downtrend ya trennya, primary trennya, tapi ini sudah mulai uptrend ya, seperti itu ya, secondary trennya ya. Jadi dia sudah mulai bangkit. Jadi belinya sih bertahap aja sesuai dengan yang saya bahas gitu ya. Jadi untuk mingguannya kalau kita perhatikan support resistennya saya sudah gambarkan 800 itu supportnya 985 resistennya. Ya memang kalau saya gambarkan 800 ya ini minggu lalu pernah breakdown ya 790 ya. Nah, itu bukan berarti oh ini supportnya salah enggak ya. Ini saya ambil dari sebelumnya swing high ya, sebelumnya di sini ya. Tanggal Minggu 23 Juli ya, akhir Minggu 23 Juli. Nah, di situ kan hanya di 800. Jadi saya ambil acuan itu sebagai support terdekatnya. Memang dia kadang-kadang eh, pasar itu dia nggak harus selalu ikut analisa teknikal ya seperti itu ya. Jadi pasar itu nggak bisa diatur oleh analisa teknikal. Jadi kurang lebih aja, walaupun dia sempat turun, tapi dia intinya ini masih cukup bertahan di atas 800. Dia masih cukup bagus ya, hati ya sampai beberapa minggu ke depan lagi ya. Jadi belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kalau yang pakai harian daily itu garis-garisnya sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi ya sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 855, maksimum di 800 ya, atau maksimum banget di 775 lah kalau masih mau hold ya seperti itu ya. Tapi kalau turun di bawahnya 775, saran saya sih jual dulu karena dia ada kemungkinan turun di bawahnya 715 dan testing lagi 660 ya. Ini area support yang panjang sebelumnya ya, seperti itu ya. Nanti belinya sih bertahap aja. Kalau yang belum punya, kalau yang mau tipe buy high sell higher, nggak mau buy sekarang ya, tunggu aja kalau breakout ke atas 905. Ini kan hanya dia di 905 ya, dia belum berhasil breakout ke atas ya. Pernah nyentuh tapi dia belum berhasil naik ke atas dan bertahan di atas 905 ya. Jadi kalau mau buy, buy-nya bertahap aja, buy high sell higher kalau mau ya. Naik ke atas 905 buy, naik ke atas 945 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area ini ya yang saya gambarkan 1075. Sebenarnya sih di area Fibonacci retracement 61,8% ya sebelumnya di sini ya. Em, tapi ini saya tarik garisnya di jalur uptrend sebelumnya ya. Tapi ini kan sudah berubah ya. Jadi saya ganti aja Fibonacci retracementnya, saya ganti ke area sini ya. Swing low-nya ke area bawahnya sini 610. Jadi Fibonacci retracement 38,2% itu di sekitar area 1200 ya. Jadi sebenarnya dia itu masih downtrend ya. Seperti saya sebutkan ya, primary trendnya ya. Ini memang secondary trendnya di uptrend mulai mulai bangkit ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja naik ke atas 945 tambah lagi. Kemudian antara 945 dan 1075 kalau misalnya terlalu jauh Pak Sunar, ini saya kasih yang tengah-tengahnya aja ya pakai swing high di sini 1045. Ini 1075-nya saya hapus saja karena 1075 saya ambil dari high-nya yang di sini ya. Ini saya hapus saja jadi lebih enak ya. Jadi naik ke atas 945 tambah lagi, naik ke atas 1045 tambah lagi, target terdekatnya ya sekitar area 1140 sampai dengan 1200. Kalau dia berhasil naik ke atas 1200 boleh tambah lagi ya boleh. Target berikutnya di Fibonacci retracement 50% kurang lebih ya. Sekitar 1350. Kalau dia naik lagi target berikutnya kurang lebih di area Fibonacci retracement 61,8% di area 1500 ya. Jadi masih memungkinkan ke sana ada. Jadi di antara konstruksi BUMN, ADI, WK, PTPP dan BSKT ya, itu kenaikannya yang paling tinggi dari swing low sebelumnya ya, low sebelumnya ya. Itu adalah ADI ya nomor satu, nomor dua WK, nomor tiga PTPP, nomor empat itu BSKT ya. Kenaikannya dari low-nya yang paling rendah ya di bulan Agustus ya, maksud saya. Nah itu kenaikan paling tinggi memang ADI. Tapi terus terang kalau saya sendiri sih saya pilihnya WK sama PTPP ya, karena saya lebih suka em, kalau secara fundamental sih saya terus terang aja lebih percaya Wika atau PTPP ya seperti itu ya. Memang ADI ini dia sentimennya masih positif ya untuk beberapa proyek yang masih ada hubungannya dengan pemerintah pusat ya seperti itu ya. Jadi
menurut saya sih masih cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja. Mau buy sekarang boleh atau tunggu breakout ke atas 905 ya. Yang penting garis-garisnya ini untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya. Nanti diatur sendiri money managementnya. Mau 25% atau 20% gitu ya. Kalau mau tambah lagi ya. Seperti itu ya. Yang penting peluangnya masih cukup banyak ya. Masih cukup besar. Belinya jangan langsung agresif banget ya. Langsung masuk semua all in ya. Menurut saya sih santai aja karena kalau konstruksi BUMN ini kalau naik ya seperti saya sebutkan sebelumnya ya, saya ulang lagi, mudah-mudahan jangan bosan ya. Dia kalau naik dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi jangan buru-buru untuk take profit ya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu serakah juga mau profit tinggi kalau dia turun ya mulai kurangi posisi dulu nanti kalau dia breakout lagi ya tambah lagi seperti itu ya. Jadi kalau yang mau istilahnya invest jangka menengah stop lossnya maksimum ya di 775 ya itu yang saya kasih ya untuk Adi ya. Kalau dia turun banyak 775 ya lebih baik jual dulu semuanya seperti itu ya. Nanti kalau dia rebound lagi barusan kita buyback ya kalau dia bagus ya. Nanti kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Wika. Wika ini secara weekly-nya saya gambarkan areanya 955 sampai 1145. Memang dia minggu lalu berusaha untuk breakout ke atas 1145 masih belum berhasil ya. Perlu diperhatikan ini resistennya 1145 ya. Yang terdekat ya. Resisten itu bukan berarti dia bakalan turun ya. Ya mungkin ada yang bilang Pak Sunar ini sebelumnya kan dia nyentuh 1145 kemudian dia turun ya seperti itu ya. Ya. Sebenarnya bukan nyentuh 1145 kemudian turun ya. 1145 ini terbentuk karena swing low-nya swing high-nya ini ya seperti itu ya. Bukan karena garis resistennya kena garis resisten 1145 kemudian dia turun enggak ya. Enggak ya. Jadi jangan salah paham. 1145 memang diambil dari swing high-nya dari ini ya minggu tanggal 22 Juli ya. Akhir minggu 22 Juli ya. 2021. Jadi di sini dia minggu depan dia berusaha untuk breakout ke atas 1145. Memang area stop loss maksimumnya sebelumnya saya gambarkan di 955 ya. Tapi karena ini jaraknya sudah jauh, mungkin yang mau pasang trailing stop atau stop loss agak naikkan ya. Saya naikkan di area 1000 ya. Jadi kalau 955 wah terlalu jauh Pak Suntar kalau stop loss di sana ya. Karena kenaikannya sudah lumayan tinggi jadi saya kasih 1000 ya. Selama dia bertahan di atas 1000 menurut saya sih masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Memang fluktuasinya kadang-kadang kalau kita lihat ya, dia naik tinggi, koreksinya juga lumayan dalam ya. Seperti ini sebelumnya dia naik sampai 1115 ya. 1115. Kemudian dia koreksinya low-nya sampai 1000 ya seperti itu ya. Jadi lebih dari 10% ya. Jadi memang seperti itu. Nah, makanya kita belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1145, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya atau buy up atau average up. Atau yang mau buy hasil higher silahkan ya. Memang trennya dia sudah saya gambarkan Fibonacci retracement ya. Dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Yang mana artinya dia masih cenderung downtrend ya, primary trendnya. Memang dia di sini jalurnya uptrend tapi dia itu secondary trend ya. Primary trendnya secara garis besarnya dia masih downtrend. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1200, ini kan Fibonacci retracement 23,6% ya. Di jalur downtrendnya sekitar 1230-an lah ya. Saya bulatkan ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1230, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 1335 kurang lebih ya. Area sekitar sini ya. Saya ambil ya. Silakan tambah lagi target berikutnya di sekitar area 1465-an kurang lebih ya. Fibonacci retracement 38,2%-nya. Kalau dia berhasil naik lagi target berikutnya di 1650 dan 1830-an kurang lebih. Ini di Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kalau diambil kurang lebih ya 1850 bisa lah ya. Area kurang lebih di sekitar swing high-nya di sini ya kurang lebih dan area konsentrasi candle di sini ya. Itu target price-nya untuk Wika. Belinya kenapa bertahap Pak Sunar? Ya karena dia memang masih downtrend yang pertama primary trendnya ya. Yang kedua dia kalau naik dia naiknya bertahap kok ya. Berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi nggak ada alasan kalau kita mau langsung hajar buy ya. Saya khawatirnya kalau Anda langsung buy langsung banyak ya. Tiba-tiba nanti koreksi di bawah 1000 Anda bingung. Nanti tiba-tiba jual ya. Padahal nanti kalau rebound lagi kan sayang kalau sudah dijual ya. Karena secara psikologis ya biasanya ya kalau sudah jual saham atau cut loss ya, misalnya kita turun di bawah 1000 cut ya, seperti itu ya. Kita kadang-kadang belinya itu maunya di harga yang lebih rendah daripada harga jual sebelumnya, walaupun itu trailing stop atau stop loss ya. Kita maunya kalau mau buyback ya, itu belinya di harga bawahnya. Padahal kalau harganya dia sudah rebound naik ke atas ya, sudah konfirmasi up lagi ya, ya kita harus berani buy-nya di harga atas ya. Bukan berarti kita nanti nyangkut enggak ya. Kalau dia sudah mulai rebound kembali ya
Apalagi kalau dia sudah breakout ke resisten terdekatnya yang sebelumnya susah ditembus, dia sudah berhasil tembus, ya kita jangan lupa untuk buyback seperti itu ya. Karena kunci sukses di saham itu ada 3 ya: sabar, fokus, dan disiplin. Sabar dalam arti kita harus menunggu ya. Kadang-kadang memang uh, ada saham yang sideways-nya lama, ada sideways saham yang lagi downtrend tapi lagi sideways, area konsolidasinya lebar ya, lama banget ya. Tapi dia begitu breakout, dia naiknya juga tinggi seperti itu ya. Jadi kita harus sabar. Kemudian kedua, fokus ya. Kita jangan sampai nggak fokus. Misalnya ya, kita sudah beli konstruksi BUMN ya. Memang seperti saya sebutkan ya, dia naiknya itu bisa tinggi tapi lama ya, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Tapi berbulan-bulannya nggak sampai lama ya. Biasanya sampai awal tahun dia masih bisa terbang tinggi kalau dia berhasil ya. Tapi nggak pasti, selalu nggak ya. Jadi terus nggak fokus ya. Setelah pegang kemudian mungkin ada temannya atau join grup lainnya ya, telegram grup lainnya, oh beli aja saham ini gitu, naik-naik terus kan, ini masih strong uptrend nih. Terus kemudian Anda tertarik, terus apalagi dilihatkan share profitnya orang lain atau teman Anda ya, ini loh saya profit banyak. Tapi begitu Anda masuk ke saham tersebut, saham B misalnya, kemudian nggak lama lagi koreksi gitu ya, ya pantasan aja karena sudah naik tinggi, banyak orang take profit ya. Nah nanti yang Anda hold sebelumnya, misalnya Anda hold konstruksi BUMN seperti Wika ya, lama banget naiknya, habis naik kemudian turun dalam, kemudian naik lagi, turun lagi, cenderung konsolidasi di bawah ya. Anda tinggalkan, nah ternyata breakout ya, naik ke atas. Nah Anda ketinggalan seperti itu ya, karena Anda nggak fokus ya. Kemudian ketiga adalah disiplin ya. Jadi kita harus disiplin. Kalau misalnya dia kena trailing stop atau stop loss ya, kita jual dulu. Tapi disiplin itu bukan berarti disiplin cut loss, enggak ya. Kalau hanya disiplin cut loss ya nanti Anda ceritanya Anda selalu loss terus di saham ya, karena disiplinnya cut loss. Tapi Anda harus juga disiplin buyback. Arti kalau dia sudah mulai berbalik arah ke atas ya, kita mulai buyback ya, seperti itu. Jadi di saham itu yang paling penting adalah konsistensi ya. Kalau kita nggak bisa konsisten, biasanya susah untuk sukses di saham ya, seperti itu ya. Walaupun ilmu Anda sudah tinggi banget atau sudah pengalaman lama. Jadi kita harus konsisten seperti itu ya. Berikutnya untuk PTPP, di sini weekly-nya untuk PTPP ya. Kalau kita perhatikan, kurang lebih dia garis-garisnya sudah saya berikan ya kan. Ini 1075 sudah berhasil naik ke atas, ternyata ditutup di bawahnya Pak Suntar. Ya memang dia masih cenderung konsolidasi ya, karena secara trennya dia downtrendnya masih kuat. Primary trendnya itu downtrend masih ya. Walaupun secondary trendnya dia mulai uptrend di sini ya, sekitar 3 minggu terakhir ya. Ya boleh dikatakan 2 minggu terakhir lah setelah dia breakout ke atas 960. Intinya di sini ya, kalau dari weekly-nya selama dia bertahan di atas 960 PTPP ya, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1075 dengan targetnya minimum menurut saya sampai awal tahun depan. Kalau dia berhasil rally ya, itu sekitar 1525 itu minimum kemungkinan tercapai ya. Kalau dikasih sampai dengan high-nya di sini ya lumayan ya, 2360-an ya untuk PTPP ya. Seperti itu. Tapi kita jangan mengandalkan sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya bisa naik tinggi, oh pasti saya hold aja, nanti juga naik tinggi sampai 2000 lebih ya. Seperti itu ya. Memang sebelumnya dia kalau kita perhatikan ya, di akhir tahun dia cenderung turun, kemudian dia mendekati akhir tahun sampai akhir ya, sampai awal ya, dia mulai naik seperti itu ya. Tapi tidak pasti ya seperti itu ya, karena sebelumnya dia naik memang ya, kemudian nggak lama lagi turun ya di tahun 2020 ya, karena masa pandemi juga sama ya. Dan sebelumnya di sini kalau kita lihat dari 2015 dia juga sideways di sini ya, nggak naik-naik tinggi banget ya. Naiknya setelah dia sekitar ini ya, sekitar Agustus sampai Septemberan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nggak pasti sampai awal tahun depan, nggak pasti. Tapi secondary trendnya di sini kita lihat jangka pendeknya masih cukup bagus uptrendnya. Terus kemudian di sini untuk daily-nya memang di sini kurang lebih area resistennya ya, sideways ya, di area resistennya. Yang tradingnya pasang aja stop lossnya di 1000 dan 960. Kalau mau buy sekarang ya buy-nya boleh aja, bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 1145 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1315 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya. Ini sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high. Saya ganti di jalur downtrendnya ya, untuk mengetahui resisten terdekatnya. Artinya kalau dia breakout ke atasnya kita boleh tambah lagi ya. Resisten bukan berarti pasti jual, enggak ya. Lihat arahnya. Kalau dia turunnya ke bawah ya berarti jual. Kalau dia resisten, dia breakout ke atas, jangan ragu-ragu untuk buyback atau average up yang sudah punya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1200, menurut saya sih dia sudah ada peluang besar untuk breakout ke atas 1400.
Jadi kalau menurut ilmu Fibonacci retracement, selama dia bertahan berada di bawahnya 38,2% ya, Fibonacci retracement 38,2%, itu primary trendnya dia masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Jadi ini walaupun uptrend itu karena secondary trend ya. Jadi trend itu ada tiga ya, primary trend, secondary trend, dan minor trend. Ini primary trendnya dia masih downtrend ya, seperti itu ya. Dia memang berusaha untuk bangkit berdiri. Di sini mulai uptrend ya. Jadi kalau kita lihat belinya bertahan aja, bertahap aja maksudnya ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif karena kalau dia naiknya juga berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi santai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Nanti disesuaikan dengan money management masing-masing ya. Ini garis-garisnya sudah saya bantu. Kurang lebih cukup. Berikutnya WSKT. WSKT ini yang paling istilahnya paling buncit ya. Kenaikannya dari low-nya di bulan Agustus sampai naiknya di sini ya. Dibandingkan yang lainnya ya. Nah, kalau kita lihat selama berada di atas 800, sebenarnya sih untuk WSKT sih masih cukup bagus ya. Tapi dia terus terang aja nggak sebagus yang lainnya ya. Tapi bukan berarti jelek, enggak ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus secondary-nya ya. Selama berada di atas 800. Kalau dia breakout ke atas 935, oke, berikutnya adalah 1155 resistennya. Kalau tengah-tengahnya di sini ada resistennya, checkpointnya istilahnya 1025. Jadi kalau mau average up ya, naik ke atas 935 tambah lagi, naik ke atas 1025 tambah lagi ya. Target berikutnya di 1155, 1320, 1560 itu untuk WSKT. Kemudian dari daily-nya kalau kita perhatikan, ini saya sudah sebutkan area buy weakness ya. Kalau mau buy weakness memang sekitar 800 ya. Kalau dia turun di bawahnya 800, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 800, kita buy. Naik ke atas 840 tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya ya pasang stop loss-nya di 800 ya. Terus kalau mau buy sekarang juga sama, stop loss-nya 800, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 900 tambah lagi, breakout ke atas 930, boleh tambah lagi, naik ke atas 1000 atau 1035 ya. Nah, itu boleh tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan di sini ya. Itu untuk average up-nya. Jadi untuk pemasangan trailing stop juga sama. Kalau dia misalnya gagal, misalnya dia sudah berhasil breakout ke atas 1035. Ternyata dalam perjalanannya dia gagal Pak Sunar, turun di bawahnya 1035, misalnya ke 1020 atau 1010 ya. Ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk WSKT. Berikutnya untuk Pepro, anak usahanya PTPP ya. Jadi Pepro ini kalau kita lihat weekly-nya sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya. Saya sudah sebutkan ini memang 77 resisten terdekatnya. Range-nya dia antara 66 sampai 77 ya. Maksimum sampai 64 kalau pasang stop loss-nya. Kalau dia breakout ke atas 77, maka target berikutnya adalah kurang lebih sekitar 90 ya. Sampai ini resisten maksimumnya di 94. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 94, berikutnya di 114 dan 125 kurang lebih area resistennya. Itu secara weekly-nya. Kalau daily-nya ini gambarnya agak sedikit beda ya support resistennya. Di sini saya gambarkan memang 72 ini saya garis tebelin ya. Ini karena antara 77 dan 69 terlalu jauh ya kalau pasang stop loss ya. Jadi mungkin pasang di stopnya atau stop lossnya mulai dari 72 turun ke 69, jual dulu ya, seperti itu. Itu bagi yang belum punya. Bagi yang mau buy ada dua pilihan. Kalau yang mau buy ya, tunggu breakout ke atas 77 buy ya. Naik ke atas 81 tambah lagi, naik ke atas 85 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap. Atau tunggu buy on weakness kalau dia koreksi misalnya menyentuh di 69 seperti ini ya. Kemudian dia berhasil naik ke atas 72 ya, atau naik ke atas 70 lah ya, beda Rp1 ya, lumayan bedanya ya. Itu mulai buy, tapi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 72 tambah lagi, naik ke atas 77 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Memang Pepro ini dia masih cenderung sideways ya. Resisten 77 ini cukup kuat ya. Resisten kuat bukan berarti kalau pasti turun ke bawah, enggak ya. Lihat arahnya, kalau dia gagal tembus kemudian candlenya seperti ini merah, ada ekornya, terus dia biasanya tidak bisa berhasil higher high dari ini ya. Nah, itu biasanya dia kecenderungan akan berbalik arah. Tapi kalau dia breakout ya, itu target berikutnya dia masih ada resisten di atasnya di sekitar area, sebetulnya areanya sekitar 85 ya, range-nya agak jauh. Tapi saya gambarkan di tengah-tengahnya, intinya untuk sekitar checkpoint ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 81, kalau mau tambah lagi silahkan ya, seperti itu ya. Itu untuk Wipro. Oke, berikutnya untuk WG ya. Dilihat dari weekly-nya, WG range-nya dia lumayan lebar ya. Di sini saya gambarkan, sudah saya gambarkan 188 dan 208 itu supportnya. 188 resistennya 208. Jadi dia masih di tengah-tengahnya.
selama dia bertahan di atas 188 menurut saya sih masih bagus ya. Peluang untuk breakout ke atas 208 dengan targetnya 226 dan 248. Tapi kalau kita lihat memang dia masih berusaha naik ya. Secondary trendnya masih uptrend, tapi dia primary trendnya sebenarnya masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di daily-nya ini tuh support resistennya yang sudah punya ya harusnya ya sudah pasang trailing stop di 200, maksimumnya di 195 lah ya. Kalau misalnya belum pasang ya pasang aja di area low-nya di sini ya 189 dan maksimum di 180 ya stop loss-nya ya. Seperti itu. Kalau mau buy on weakness sebenarnya mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap. Kalau naik lagi ke atas 200 tambah lagi ini kan 206 suhunya ya. Kalau mau naik ke atas 206 tambah lagi boleh atau pakai acuan saya yang sebelumnya 210 ya seperti itu ya. Eh, sebelumnya saya gambar di garis uptrend ya. Ini saya ganti aja saya gambarkan di garis downtrendnya karena ini sudah mulai uptrend ya, secondary trendnya ya sudah mulai naik ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 38,2%-nya dia di area sekitar 216. Jadi kurang lebih cocok dengan garisan saya 214 ya. Selama dia berada di bawah 214 ya, dia masih cenderungan turun ke bawah ya atau konsolidasi sideways ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 214, dia ada kecenderungan bagus ya. Peluang besar untuk breakout ke atas 220 ya. Dengan target price terdegatnya di sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 61,8% ya. Sekitar area 248 ya. Jadi menurut saya sih kalau mau buy boleh aja ya seperti saya sebutkan yang bertahap aja. Kalau breakout ke atas 206 ya, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Seperti itu ya. Memang sebelumnya dia di sini ya kita lihat membentuk seperti rounding bottom kecil gitu ya. Seperti mangkok kecil gitu ya. Kemudian di sini dia breakout, dia breakoutnya higher high ya. Kemudian ini berusaha untuk bentuk mangkok lagi ya, dia berusaha untuk breakout. Jadi peluangnya masih ada ya kenaikannya untuk WG. Tapi jangan lupa waspada pasang trailing stop atau stop loss. Kalau mau trailing stop yang agak dekat pakai swing high yang 192 juga boleh sih ya. Atau kurang lebih sama dengan low-nya yang tanggal 17 September hari Jumat ya. Seperti itu ya. Jadi selama bertahan di atas 192 dia masih peluang untuk naik ke atas lagi ya. Maksimum stop lossnya di 180 lah ya. Itu untuk WG. Belinya sih bertahap aja. Ya seperti saya sebutkan ya. Selama berada di bawah Fibonacci retracement 38,2%, sebenarnya primary trendnya masih downtrend ya seperti itu. Walaupun ini secondary trendnya sudah mulai uptrend ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja breakout ke atas ya. Sukses untuk WG. Panen raya semua ya sampai minimal lah 250-an ya di sini ya. Di sini maksimumnya di 2 high-nya di 24 248 lah minimum ya. Ini pas banget dengan Fibonacci retracement ya. Makanya saya suka analisa pakai Fibonacci retracement seperti itu ya. Itu garis support dan resistennya kurang lebih dia akurat ya. Seperti ini ya, 50% akurat. Ini kurang lebih area resistennya. Ini 38,2% area resistennya ya. Karena dia sebelumnya kan turun, kemudian dia naik, dia gagal turun lagi. Berarti ini resisten terdekatnya yang dia harus tembus dia adalah 216 kurang lebih ya. Gambar garis saya di 214 dan 220. Kalau mau tambah lagi ya naik ke atas 214 tambah lagi, naik ke atas 220 tambah lagi ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Atau kalau ini breakout higher high di sini 206 ya. Kalau mau tambah lagi silahkan ya. Seperti itu ya. Memang garisnya banyak banget Pak Sunar ya. Kalau misalnya terlalu dekat, misalnya Pak Sunar ini 214 dan 220 terlalu dekat ya. Ya ambil aja yang berikutnya, 214-nya dihapus saja, jadi 206 dan 220 seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu dekat, apalagi 92 dan 192, 195 terlalu dekat Pak Sunar ya. Dihapus saja yang 195 ya, ganti yang 192. Ya terserah Anda lah seperti itu ya. Ya garis-garis ini sebagai pengaman dan juga untuk panduan average up. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas ya kita tambah lagi ya. Buy high sell higher ya. Jadi kita jangan terlalu takut-takut. Sebenarnya kalau dia naik sih dia juga sama dengan konstruksi BUMN seperti yang induk-induknya ya. Kalau naik dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja masih sukses ya. Walaupun secara jujurnya aja ya maksud saya performanya sih masih cenderung lesu ya seperti itu ya. Tantangannya masih besar di tahun 2022 ya seperti itu ya dan 2023. Kurang lebih cukup untuk saham konstruksi BUMN dan anak perusahaannya ya. Ada dua anak perusahaannya. Jangan lupa cek juga analisa saham mingguan yang lainnya di playlistnya ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi jangan hanya nonton yang ini aja, nanti ada yang lainnya juga, saham-saham yang lainnya selain konstruksi BUMN yang ini ya. Ada nanti ada perbankan, ada yang batu bara, mining ya.
kemudian ada untuk telekomunikasi ya seperti itu ya, consumer ya, premier atau non premier seperti itu ya. Jadi jangan lupa cek playlistnya. Sekian dan terima kasih ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, bantu kasih komentar ya. Karena kalau Anda tulis komentar secara nggak langsung membantu saya ya. Kalau ada pertanyaan atau kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada saran silakan. Atau ya hanya sekedar mengucapkan terima kasih ya, tulis aja thanks gitu aja ya. Semakin banyak komentar semakin membantu rating videonya ya. Mudah-mudahan rating videonya naik kan, makin banyak viewernya makin banyak yang beli ya. Secara nggak langsung kan kalau ada punya sahamnya kan terbantu naik ya seperti itu ya, sahamnya ya secara nggak langsung lah ya, walaupun sedikit banget lah, tapi kan setidaknya saling membantu lah seperti itu ya. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera, amin ya. Terima kasih.